Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi untuk update dari analisa XAUUSD ya, atau gold. Terlihat bahwa pada hari ini gold pergerakannya cukup luar biasa. Bisa dilihat di chart ini, penurunan si gold ini ternyata sungguh besar ya, langsung memakan beberapa candle harian dia. Kenapa dia bisa turun? Oke, di sini saya lihat dulu. Nah, di sini seperti pada video sebelumnya, kalau si gold nggak bisa menyentuh atau menembus si level 1827 ini, otomatis si gold akan turun kembali. Berarti di sini yang terpakai adalah skenario 1. Untuk skenario 2-nya kita nggak perlu pakai lagi ya. Kenapa saya bilang dia turun? Karena dia nggak bisa menembus si resist penting dia ini. Syarat dia untuk naik adalah dia harus menembus si resist yang satu ini di 1827 dia. Lalu kira-kira sampai mana penurunan dia? Oke, kita akan lihat dulu di chart yang time frame-nya lebih rendah, yaitu di time frame 4 jam. Sini kita akan bahas dulu si gold ini. Nah, di sini kelihatan bahwa di sini kan ada base-nya dia ya di daerah 18.000 ya, kita anggap aja 18.000. Itu ada area krusial dia, itu support base-nya dia di 18.010 lah kita sebutnya ya. 18.010 adalah area support base dia yang selama ini menahan atau menopang harganya untuk tetap stabil di atas ini. Terlihat ya bahwa pada saat penurunan ditopang dulu di sini, naik dulu baru turun. Sama halnya dengan yang ini. Sebelum kenaikan harga ditopang dulu di sini untuk buat base supaya kuat, baru harga dinaikkan kembali dan diturunkan kembali. Nah, kita perlu perhatikan di sini adalah pada saat dia turun, ternyata dia ada tertahan di base-nya dia nih. Nah, di sini dia ketahan dulu nih. Dua candle ini adalah candle yang tertahan di area base-nya dia, maka dia nggak sekencang si candle yang udah breakout dari base-nya. Karena si base ini berfungsi sebagai demand area-nya dia. Base ini yang berusaha menahan harga untuk turun deras. Makanya pada saat dia udah breakout, kan berarti demand areanya udah nggak ada nih. Di sini udah nggak ada demand lagi, otomatis harga turun drastis. Oke, untuk lebih detailnya di sini saya akan pakai time frame lebih rendah saja jelasannya. Nah, di sini lebih kelihatan ya, guys, bahwa di demand areanya ini atau di base-nya ini dia sempat terjadi rejection dulu beberapa kali. Bahkan bisa dikatakan ini kan time frame 1 jam ya. 1, 2, 3, 4 jam. Berarti satu candle 4 jam itu terjadi rejection. Dan emang karena ini base-nya dia cukup kuat untuk dia, berarti rejection ini adalah rejection yang dimana si buyer ini berusaha nahan harga supaya si emas ini nggak jatuh. Ternyata gagal dan si seller yang menang, sehingga sini terlihat bahwa candlestick hijau ini sudah berusaha dinaikkan oleh si buyer, tetapi diturunkan kembali oleh si seller dan ditekan langsung ke bawah dengan si candle yang ini merah breakoutnya kenceng, karena harga udah nggak ada tahanan lagi. Tahanan berikutnya di mana nih? Kalau untuk tahanan harga berikutnya itu base-nya dia itu di sini, daerah sini. Jadi ini bisa dikatakan dia lagi di tengah-tengah. Si harga lagi bingung nih, udah turun setengah nih, udah turun cukup jauh deh, sorry. Terus harga bingung nih, gue mau lanjut turun lagi atau gue mau naik. Soalnya di sini juga kalau kita perhatikan ada dikit base, cuma nggak saya gambar ya. Kalau digambar semua nanti chartnya jadi kotor dan makin pusing kita untuk menganalisisnya. Di sini ada base kecil banget sini base-nya nih.
saya gambarin sementara aja di sini. Di sini tuh ada base kecil banget. Base inilah sebenarnya yang menopang si penurunan harga ini. Tapi karena base-nya kecil, jadi bisa dikatakan base-nya kurang kuat. Jadi kalau di sini kalau kita misalkan buy, ada risiko untuk jatuh lagi ke sini. Tapi kalau di sini kita buy, risk to reward rasio kita itu lebih besar rewardnya daripada risk ya. Ketimbang di sini itu risknya lebih besar ketimbang rewardnya. Jadi kita harus tahu di mana base-base yang kira-kira cukup kuat untuk menopang harga si emas ini. Jadi di sini saya juga pada video kali ini, pada video-video saya hanya mengambil base-base yang menurut saya itu cukup kuat dan cukup valid untuk menopang pergerakan harga setiap pair mata uang ataupun si gold ini. Jadi kalau begini lebih baik kita wait and see dulu. Tapi kalau yang udah mendengar video saya atau menonton video saya, mungkin kita udah open sell di sini ya. Pada saat terjadi rejection kita udah open sell di candle yang ini. Dan yang masih menahan posisi sampai saat ini saya ucapkan selamat karena sudah menyimak video saya, dan saya sangat berterima kasih karena video saya itu dapat membantu kalian dalam mengambil keputusan dalam trading kalian. Jadi di sini yang terpakai itu skenario 1. Untuk skenario selanjutnya itu mungkin yang akan kita susun adalah ini skenario 1 masih terus berjalan ya, karena belum sampai di base-nya dia. Nah, mungkin kita akan susun skenario kedua. Skenario kedua adalah ketika dia berhasil bertahan di sini. Tapi menurut saya ini cukup mustahil karena si market ini tekanan buying cukup besar di sell-nya cukup besar di sini. Walaupun di market itu hal mustahil pun bisa terjadi gitu. Kita bikin skenario aja. Jadi kalau harga mantul di sini dan si base ini bisa dikatakan kuat, maka harga akan kembali lagi ke base yang ini, menguji lagi base ini untuk sideways kembali seperti ini. Kemungkinan besar sih besok ya baru kelihatan clear-nya itu mau atas atau mau turun. Terus kalau misalkan dia nggak mau ya berarti kita masih tetap berpacu pada skenario 1, yaitu kita tunggu sampai di sini baru nanti kita buy kembali. Kita coba buy. Nggak bisa. Ini untuk skenario 2. Lalu untuk skenario 3-nya itu, kalau kita mau buy di sini, kita juga harus perhatikan dulu nanti apakah dia akan melanjutkan penurunan atau pelemahan atau kenaikan lagi. Kalau saya perhatikan, karena base ini adalah base yang cukup penting untuk dia juga, ya bisa dikatakan bahwa ini base adalah base yang akan menahan harganya lagi nih, atau yang membalikkan harga si emas ini untuk naik ke atas. Jadi semua ini itu kita harus perhatikan lagi pada saat harga sudah terjadi di daerah sini. Biasanya market akan bereaksi ketika dia sudah menyentuh base pentingnya dia. Seperti ini. Ketika dia udah menyentuh akhir dari base penting dia, harga tuh mulai bereaksi adanya tekanan buy, sell, buy, sell gitu. Beda dengan halnya pada saat dia di luar base ya, kalian perhatikan. Ketika dia di luar base, ketika ada buy, harga naik, dia langsung naik. Tapi ketika dia ada sell, dia langsung sell. Dia langsung sell terus sampai pada akhirnya masuk ke base-nya dia. Mulai itu ada tekanan buy, tekanan sell, buy, sell, buy. Jadi si base ini adalah fungsinya untuk supply dan demand areanya dia. Makanya kalau lagi begini, karena doji juga, kita bingung nih mau kemana. Jadi lebih baik jangan dulu ya guys. Kita tunggu daerah sini, apakah harga lanjut turun atau tidak. Kalau misalkan harga lanjut turun, itu ada kemungkinan besar dia akan turun ke daerah sini.
Ini untuk skenario 3. Jadi saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin menciptakan beberapa skenario supaya pada saat harga terjadi atau pada saat harga bergerak keluar dari daerah sini, kita bisa lihat nih, kita tidak bingung mau ngapain. Kita coba analis di candle 30 menit. Kita lebih perhatikan lagi di sini. Nah, di sini lebih kelihatan bahwa di sini terjadi rejection dan cepat naik, tapi harga turun kembali. Sini juga terjadi rejection, lalu naik kembali dan turun kembali. Jadi ini fungsi ya base. Beda dengan high di luar base ya. Kalau di luar base itu langsung sell, buy, sell gitu. Kalau di base itu biasanya dia ada konsolidasi sedikit aja gitu. Kayak harga itu dikocok naik turun. Atau bisa dikatakan sideways pada saat terkena base-nya. Di sini juga kalau kita perhatikan juga dari tadi dia sideways doang, karena di sini ya kalau saya yang tadi kita bilang sini ada base dia kecil. Nih, base yang ini nih yang menopang harga dia untuk saat ini sementara. Oke, mungkin di sini ada lagi nih. Jadi ini base yang menopang harga dia untuk saat ini. Walaupun bukan primary base-nya dia. Primary base-nya dia itu ada di sini. Oke guys, mungkin sampai sini dulu untuk video penjelasan update dari XAU USD. Jika memang ada salah, bisa ditambahkan di kolom komentar, atau jika ada yang kurang juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi dan juga lebih baik lagi ke depan dalam membuat video analisa ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.